Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwan juga akhwat, para orang tua kami yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bermajlis di dalam rangka untuk menjalani salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kita dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, agar benar-benar kita bisa menjalani kehidupan beragama ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, yang artinya bahwa menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun wanita. Sehingga para jamaah sekalian, mengawali kegiatan ini kita ingatkan kepada seluruh yang hadir untuk kita sama-sama bisa memasang niat yang baik, bahwasanya tidaklah kita hadir di tempat ini melainkan karena dalam rangka kita mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu menuntut ilmu agama. Dengan penuh keikhlasan kita lakukan, bukan karena merasa nggak enak dengan yang lainnya, bukan karena ingin pamer, ya, atau karena kepentingan duniawi. Tetapi apa yang kita lakukan ini semata-mata dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu, insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami ilmu yang akan disampaikan, dan juga diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya di dalam keseharian kita sampai akhir hayat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, sebelum kita memasuki di dalam kitab yang akan kita bahas nantinya, yaitu kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Namun sebelum itu, kita ingin sampaikan bahwasannya seseorang di saat ingin menuntut ilmu agama, maka dia harus bisa melakukan langkah-langkah tertentu yang ini atas izin Allah
dapat memudahkan dia di dalam meraih ilmu yang diharapkan. Dan di kesempatan ini saya nukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, di mana beliau pernah membuat sebuah pernyataan yang berkaitan dengan nasihat bagi para penuntut ilmu. Beliau pernah mengatakan di dalam salah satu bait syairnya, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah." Wahai saudaraku, kamu sekali-sekali tidak akan dapat meraih ilmu kecuali setelah kamu bisa memenuhi 6 perkara. Jadi maknanya, orang kalau ingin sukses dalam menuntut ilmu agama, ingin diberikan pemahaman yang baik, maka dia harus punya modal. Modalnya apa? 6 perkara. Apa saja 6 perkara ini? Beliau mengatakan, "Sa'unbika an tafsilihi bibayan." Niscaya aku akan memberikan kabar terkait 6 perkara ini kepada kamu. Yang pertama beliau mengatakan adalah dakaun. Modal yang pertama bagi seorang penuntut ilmu, hendaklah seorang penuntut ilmu itu harus memiliki sifat daka. Apa yang dimaksud dengan dakaun? Dakaun di sini maknanya adalah kecerdasan. Tetapi jangan buru-buru kita menyimpulkan, "Aduh Ustaz, saya mundur dari pertama. Kalau udah urusannya cerdas saya jauh dari situ. Soalnya ngepas ini, pas-pasan bahkan kurang, ya, lemot lah gitu. Sering lowet gitu." Harus dipahami, berbicara tentang masalah zakat ini, setiap kita itu ada yang memang memiliki kecerdasan yang sifatnya jibilli. Jibilli itu apa? Ya memang dari sononya dia sudah cerdas. Allah sudah kasih, dia baru lahir sudah dikasih kecerdasan. Sehingga dia baca atau mungkin melihat langsung dia paham, langsung dia bisa mengerti. Tetapi orang dengan tipe kecerdasan yang jibilli ini sangat sedikit sekali. Di dunia ini sangat sedikit sekali. Sehingga kemudian yang banyak adalah jenis kecerdasan yang kedua, yaitu dakaun muktasab, yaitu jenis kecerdasan yang memang diusahakan untuk bisa meraihnya. Nah, setiap kita dilahirkan ke dunia ini adalah dalam kondisi tidak tahu. La ta'lamuna syai'an kata, kalian tidak tahu apa-apa. Ketika baru dilahirkan kita tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Bagaimana cara makan, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berjalan, kita nggak tahu. Dan nasib seperti itu menimpa semua orang. Baik yang saat ini dia sebagai seorang yang sukses sebagai penuntut ilmu, maupun mereka yang gagal dalam menuntut ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama besar yang kita ketahui betapa luas keilmuan beliau. Tapi apakah kemudian ketika baru dilahirkan langsung jadi ulama seperti itu? Tidak. Beliau juga ketika baru dilahirkan tidak tahu apa. Murid beliau Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi sama. Imam An-Nawawi sama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua sama. Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, semua ketika dilahirkan dalam keadaan tidak tahu, sama seperti kita. Sama seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Dan mereka juga memiliki waktu yang sama. Dalam sehari semalam berapa jam? 24 jam. Cuma yang jadi pertanyaan, kok mereka sukses kita belum ya? Nah, berarti kan ada sesuatu yang lain yang harus kita paham. Tetapi dari poin ini patut berbahagia kita. Yang awalnya sudah berkecil hati, kita dapat motivasi lagi. Oh, ternyata bisa nih. Walaupun kita pas-pasan, walaupun kita mungkin agak lemot-lemot sedikit, insya Allah bisa. Tetapi dia harus kemudian
menjalani cara yang berikutnya, yaitu dia harus punya modal yang kedua. Apa itu modal yang kedua? Yaitu ijtihadun. Kedua dan ketiga, ijtihadun wa hirsun, yaitu dia bersungguh-sungguh, harus bersungguh-sungguh dan harus memiliki sifat yang tamak. Sifat tamak dalam menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang terpuji. Berbeda kalau tamak dalam sisi dunia, dalam harta, ini tercela. Tapi tamak dalam kebaikan, tamak dalam menuntut ilmu, ini adalah suatu hal yang positif. Maka seorang penuntut ilmu, modal yang kedua dan ketiga harus dia miliki adalah ijtihadun wa hirsun. Dia harus bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama. Nggak bisa kita dapat ilmu dengan bersantai-santai. Nggak bisa dengan tidur-tidurannya terus tahu-tahu jadi ulama, nggak bisa. Ustaz, saya pengen hafal Quran, tapi malas ngafal, nggak bisa. Apalagi di masyarakat kita ada kemudian diceritakan cerita-cerita yang nggak jelas asal usulnya, cerita-cerita dongeng dengan adanya istilah ilmu laduni dan segala macamnya. Tanpa harus belajar, tahu-tahu jadi ulama, tahu-tahu jadi kiai, tahu-tahu jadi wali. Ini nggak mungkin seperti itu. Jadi ilmu untuk bisa meraihnya harus dengan bersungguh-sungguh. Lihat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau dalam satu hari satu malam belajar 12 mata pelajaran yang berbeda, sehari semalam. Kita seminggu sekali, itu pun berat. Itu pun kalau nggak ada acara kondangan. Kalau ada acara kondangan, udah majelis ilmunya ditinggalin dulu, nanti minggu depan. Atau minggu depannya hujan, nggak jadi lagi. Minggu berikutnya mau keluar kota, kumpul keluarga arisan. Kapan belajar? Imam Nawawi satu hari satu malam 12 jam belajar. Dan itu mata pelajaran ilmu yang berbeda. Makanya pantas sampai saat ini kita mengenal siapa itu Imam Nawawi. Seorang ulama besar, punya banyak hasil karya. Ada kitab Arba'in Nawawiyah, ada Riyadhus Shalihin dan lain-lain yang selama ini kita baca, kita pelajari kitab-kitab. Dan sampai detik ini pahalanya mengalir kepada beliau. Karena ada kesungguhan. Jadi jangan dikira orang-orang yang sudah sukses, para ulama dulu, mereka tidak bersungguh-sungguh. Jangan dikira mentang-mentang mereka tinggalnya di Arab gampang dapat ilmu. Enggak seperti itu. Bahkan banyak orang Arab juga yang nggak bisa baca Al-Quran. Bahkan kalau mau tahu bagaimana susah payahnya para ulama dulu di dalam menuntut ilmu agama, sampai mereka membutuhkan ijtihad mereka, membutuhkan kesungguhan dan hirs tamak mereka dalam menuntut ilmu. Kita lihat bagaimana kisah Al-Imam Kisai. Pernah dengar Imam Kisai? Al-Imam Kisai rahimahullah, beliau sudah mencapai derajat tertingginya dalam ilmu nahwu. Jadi kalau ada predikat lebih tinggi dari profesor, maka Imam Kisai pantas untuk mendapatkan gelar itu dalam ilmu. Lalu bagaimana cerita beliau dalam menuntut ilmu agama? Apakah kemudian beliau jelek langsung jadi seorang imam dalam ilmu nahwu? Dan bahkan bukan cuma ilmu nahwu, beliau juga imam dalam ilmu qiraah. Kapan beliau mulai belajarnya? Beliau mulai belajar itu umur 40 tahun, Pak. Mulai umur 40. Jadi yang sekarang sudah di atas 40 tahun baru belajar ilmu agama, jangan berkecil hati. Aduh, kayaknya udah habis harapan. Kayaknya nggak bakalan bisa menghafal Quran, nggak bakalan bisa ngerti hadis, nggak bakalan bisa menghafal hadis. Jangan begitu. Tetap optimis. Para a'immah dulu, para ulama dulu, bahkan banyak di antara mereka yang sudah sepuh baru belajar ilmu agama. Di antaranya di Imam Kisai. Tahu nggak gara-gara apa dia? Kemudian termotivasi untuk bisa belajar ilmu agama, bahkan sampai di level tertingginya dalam keilmuan. Beliau itu dari mulai kecil sampai dewasa itu sebagai seorang penggembala kambing. Ya, masyarakat biasa.
Di zaman itu di negeri Kufah, gembala kambing. Dari kecil sampai umur 40 tahun, dia gembala kambing kerjanya. Sampai suatu ketika, ada seorang ibu bawa anak kecil. Nyuruh ke anaknya nih, kamu harus rajin belajar. Gak boleh malas-malasan. Sungguh-sungguh belajar. Kalau kamu malas belajar, tuh nanti jadi kayak dia tuh, jadi penggembala kambing. Ditunjuk ke Imam Kisah. Gara-gara itu langsung terpecut hati. Kok saya buruk banget ya? Sampai dijadikan sebagai permisalan buruk bagi anak-anak yang malas belajar. Sampai kemudian di saat itu juga beliau pun langsung menjual kambing-kambing. Dan beliau bertekad, saya harus belajar ilmu agama. Dan beliau mengawali untuk belajar ilmu Al-Quran dan dilanjutkan belajar ilmu Nahwu. Apa kemudian perjalanan yang mulus? Langsung hafal, langsung paham ilmu Nahwu, langsung hafal Al-Quran? Tidak. Bahkan diceritakan Al-Imam Kisai rahimahullah pernah suatu ketika belajar ilmu Nahwu. Berkali-kali beliau belajar ilmu Nahwu tapi nggak paham-paham. Sampai buntu di kepala, ya Allah. Kalau kita alhamdulillah mungkin berapa kali pertemuan udah ngerti lah mana fa'il, mana maf'ul. Imam Kisai nggak bisa seperti itu. Nggak paham. Dan kita setidak pahamnya kita belajar Nahwu, ya mungkin masih ada semangat. Besok dicoba lagi, kemudian dicoba lagi. Imam Kisai sudah sampai pada level dia menyerah. Kayaknya nggak bisa nih, saya nggak bisa paham ilmu Nahwu. Sampai beliau tinggalkan itu, saya nggak akan belajar ilmu Nahwu lagi karena saya untuk nggak bisa paham. Akhirnya kemudian dia tinggalkan majelis ilmu Nahwu. Dan sampai suatu ketika beliau beristirahat di suatu tempat. Dan ternyata Allah memberikan petunjuk kepada beliau melalui seekor semut. Dilihatnya ada rombongan semut itu. Dia lagi bawa makanan. Kita tahu semut itu bisa mengangkat ya beberapa kali lipat beban dari badannya. Jadi dia naik ke atas tembok bawa makanan sampai level misalkan sampai level 1 cm, tahu-tahu jatuh, nggak kuat. Tapi apakah semut itu nyerah? Dia ambil lagi itu makanannya, naik lagi sampai ke level 1,5 cm, jatuh lagi. Tapi nggak nyerah, ambil lagi, naik lagi sampai 2 cm, jatuh lagi, naik lagi sampai 3 cm, dan akhirnya sampai ke berapa meter ke atas. Dia berpikir Imam Kisai, ini semut. Dia nggak punya akal loh. Dia hewan, binatang. Tapi dia punya semangat, punya ijtihad, kesungguhan yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan aku yang Allah sudah anugerahkan kepadaku akal? Allah sudah anugerahkan kepadaku segala kemampuan yang ada, potensi yang ada di badan. Ada pendengaran, penglihatan, ada tangan, ada kaki, ada otak. Kenapa tidak saya dulu? Kenapa saya mudah menyerah? Lihat semut. Sampai dia menuju kepada keberhasilan. Gara-gara itu, Imam Kisai balik lagi ke majelis ilmu Nahwu, sampai kemudian belajar, sampai beliau mendapatkan ya level tertinggi dalam ilmu Nahwu. Jadi dalam ilmu Nahwu itu ada 2 madhab. Ada madhab Basrah yang dipimpin oleh Al-Imam Sibawaihi, dan juga ada madhab Kufi yang dipimpin oleh Al-Imam Kisai. Masa iya kita nggak bisa seperti itu? Kan sama-sama ketika dilahirkan dalam kondisi tidak. Waktu yang dimiliki sama-sama 24. Kenapa beliau bisa di tangga? Jawab masing-masing. Nah, sehingga dibutuhkan kesungguhan dan juga ketamakan kita di dalam kita menuntut ilmu agama. Bahkan para ulama dahulu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengenal yang namanya menyerah di dalam menuntut ilmu agama. Walaupun terkadang manusiawi seperti yang dihadapi Imam Kisai tadi. Ya, ada kondisi-kondisi kemudian aduh bagaimana. Tapi kemudian akhirnya kembali start lagi. Kembali bersemangat lagi.
Dan bahkan ulama terdahulu tidak bermudah-mudah membuat alasan untuk kemudian tidak hadir di majelis ilmu, tidak membuat alasan untuk kemudian alfa dari majelis ilmu. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan di dalam biografi beliau itu, beliau menulis kitab ya, sebagaimana yang kita sering dengar, ya salah satu hasil karya terbesar Imam Syafi'i adalah kitab Beliau itu menulis kitab sambil keluar darah dari belakang karena penyakit ambeien, wasit. Penyakit yang luar biasa, dipakai duduk udah nggak nyaman. Mungkin pernah merasakan penyakit itu, udah luar biasa. Serba salah, mau duduk gimana. Tapi beliau tetap bersabar. Tetap diselesaikan itu kitab sambil berdarah-darah. Kalau kita kadang pusing sedikit, maaf saya nggak bisa hadir. Kenapa pusing? Lihat bagaimana para ulama, sehingga dibutuhkan kesungguhan. Dan insya Allah ini tidak akan sia-sia, karena Allah yang dilihat oleh Allah adalah prosesnya, bukan hasil. Ketika kita kemudian kerahkan segala kesungguhan kita dengan penuh ketamakan di dalam mengejar ilmu agama, maka Allah pasti akan menyiapkan pahala yang sangat besar. Belum lagi kita sampaikan tentang bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW terkait keutamaan menuntut ilmu agama banyak sekali. Yang mana itu adalah menjadi salah satu jalan termudah menuju ke surga. Dan bahkan perkataan Imam Syafi'i sendiri mengatakan tafakkurul abdi sa'atan fil ilmi khairul lahu min salatihi mi'ata raka'ah. Duduknya seorang di majelis ilmu dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, walaupun sesaat dia duduk di majelis ilmu itu, maka itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Padahal di dalam hadis Rasul mengatakan rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah qabliyah 2 rakaat lebih baik dari apa? Dunia dan segala isi. Ini 2 rakaat, bagaimana dengan 100 rakaat? Bagaimana dengan sesuatu yang lebih baik dari itu? Itu hadirnya kita di majelis. Jadi nggak ada yang sia-sia. Masa iya harus diumumin sama panitia setiap hari Ahad di MMS yang hadir setiap kepala dapat 1 miliar? Kira-kira ada yang berhalangan? Ustaz maaf Ustaz, lagi ada bisu. Ustaz maaf Ustaz, lagi mau pandangan dulu gitu. Kira-kira gitu nggak? Demi Allah sambil merangkak antum hadir gitu. Benar nggak? Jangan kan 1 miliar gitu kan, 100.000 aja lumayan. Beli nasi uduk bisa berapa bungkus? Masa iya harus dibegitukan dulu? Kalau harus dibegitukan dulu, iman kita terus untuk apa? Kita kan diperintahkan, diwajibkan untuk beriman kepada hal yang gaib. Ini Allah janjikan. Yang itu jauh lebih baik daripada dunia dan segala isi. Jauh lebih baik dari 1 miliar. Jadi sungguh-sungguh agar kita kemudian bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Kemudian modal yang keempat, yaitu bulghatun. Apa itu bulghatun? Bekal. Jadi untuk ilmu itu butuh bekal. Ya minimal bekal untuk sendiri. Kita dari rumah ke sini ongkos. Kalaupun nggak bayar ongkos ya paling nggak beli minyak gitu ya, bensinnya, atau beli aqua lah gitu ya untuk minumnya di dalam. Intinya ada bekal. Tapi saya tanya, ada nggak di antara antum ketika mau hadir di majelis ilmu ngedadak jual TV dulu, ngedadak jual beras dulu deh? Ada nggak? Insya Allah nggak ada yang sampai begitu. Tapi lihat Imam Malik rahimahullah, beliau sampai ngedadak jual atap rumahnya dulu, jual genteng rumah. Makanya tidak heran ketika sampai detik ini nama beliau masih kita sebut. Setiap kita sebut nama beliau rahimahullah, seluruh kaum muslimin mendoakan beliau, dan ilmunya sampai saat ini dipelajari, pahalanya terus mengalir. Karena memang demikian pengorbanan. Di dalam menuntut ilmu butuh bekal. Sebagaimana para ulama dulu ketika mau mencari satu hadis saja harus melakukan perjalanan yang panjang. Sampai Imam Al-Bukhari rahimahullah
yang dikenal dengan hasil karya beliau, kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Lihat bagaimana perjalanan safar beliau ketika menuntut ilmu agama, ketika mencari hadis. Beliau memiliki bekal. Sebelum berangkat beliau kumpulkan bekal. Dan tidak jarang di dalam perjalanan habis bekal. Bahkan sampai disebutkan dalam biografi beliau itu, Imam Bukhari berkali-kali sampai pernah makan rumput gara-gara kehabisan. Kita ada nggak yang sampai dulu? Bensin habis, lapar. Oh, ini banyak rumput nih. Ada yang begitu. Bahkan sampai di antara mereka, karena kehabisan bekal, mereka sudah menyiapkan bekal, kehabisan bekal di tengah perjalanan, sampai kemudian mereka nggak ada air minum, apalagi makanan. Bahkan sendal yang dipakai sampai habis. Sampai kemudian menyebabkan mereka kencing darah, karena dehidrasi yang dahsyat. Jadi lihat bagaimana para ulama dahulu di dalam mereka menuntut ilmu agama butuh berbekal. Dan salah satunya juga biaya sekolah, biaya anak-anak kita di pesantren. Jangan kemudian sedikit-sedikit protes, ini kok mahal sekali sekolah. Ya, kalau kita hitung-hitung, ya bisa aja sih dihitung-hitung gitu. Apalagi kita sebagai penyelenggara pendidikan juga gitu. Terkadang kita dilema gitu. Di satu sisi kita memang butuh pembiayaan gitu, untuk operasional sekolah, bayar listriknya lah, bayar airnya lah, untuk gaji gurunya lah, dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita nggak punya sumber lain kecuali dari iuran wali murid, yang akhirnya mau tidak mau membuat bengkak. Kita inginnya tuh buat sekolah gratis, nah, cuma siapa nih yang mau biayai gitu? Sehingga kemudian ya kita harus memahami tentang masalah ini, bahwasannya pendidikan itu, menuntut ilmu itu butuh bekal, butuh biaya. Sehingga dengan kita niatkan ikhlas karena Allah, kita sebagai orang tua mencari nafkah demi untuk bekal anak-anak kita dalam pendidikan, biaya mereka, insya Allah. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan dan Allah beri keberkahan. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, bekal yang berikutnya atau modal yang berikutnya dalam menuntut ilmu adalah wasuhbatu ustadin, yaitu pendampingan guru. Jadi ketika seorang menuntut ilmu agama itu harus didampingi dengan seorang guru, seorang ustaz. Nggak bisa belajar ilmu agama nggak bisa otodidak. Nggak bisa seperti orang belajar ilmu listrik misalkan, atau ilmu elektronik misalkan, bisa otodidak baca buku panduannya selesai. Enggak. Ilmu agama mempelajarinya harus didampingi guru agar tidak salah paham, agar tidak kemudian menafsirkan secara serampangan, agar kemudian tidak menyimpulkan secara keliru di dalam memahami ilmu agama. Maka di situ pentingnya bimbingan seorang ustaz. Makanya dikatakan man dakhala fil kitabi wahdahu kharaja minhu wahdah. Siapa yang masuk ke dalam buku, maksudnya adalah siapa yang mulai mempelajari ilmu dari buku dengan dia sendirian, tanpa ada pendampingan, tanpa ada bimbingan guru, kharaja minhu wahdah, maka dia keluar dari buku itu sendirian. Maksudnya apa? Maka dia akan selesai membaca buku itu sendirian tanpa ada hasil yang dia dapat. Kalaupun dia dapat pengetahuan, kemungkinan besar pengetahuannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Bisa nyeleneh, bisa salah paham. Jadi harus ada pendampingan guru. Apalagi dalam kita belajar ilmu akidah, apalagi dalam kita belajar ilmu bahasa, apalagi dalam kita belajar ilmu fikih, belajar ilmu Al-Quran. Semuanya terkait masalah agama, maka harus ada pendampingan seorang guru. Dan kita kenal para ulama kita, ulama-ulama yang besar, semuanya pasti ada guru. Bahkan mereka memiliki guru banyak, sampai ratusan bahkan ribuan. Sehingga ini patut kita coba. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, yang keenam ya, nasihat terakhir dalam poin ini dari
Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah watuluz zaman, yaitu di dalam menuntut ilmu itu tidak instan, butuh waktu yang lama. Jadi jangan antum berharap bahwasannya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun selesai belajar agama. Tidak. Tapi butuh waktu yang lama. Dan bahkan sampai akhir hayat Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, ketika beliau ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan engkau belajar menuntut ilmu agama?" Beliau mengatakan, "Ilal mamat insyaallah," sampai meninggal insyaallah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah juga ditanya, "Sampai kapan wahai Imam engkau belajar ilmu agama?" "Sampai saya berada di liang lahat." Jadi butuh waktu yang lama. Jangankan sampai kita mempelajari akidah, mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari ini secara keseluruhan, mempelajari dalam satu bab saja, ini juga butuh waktu yang lama. Dan bahkan pernah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau itu mempelajari salah satu bab dalam masalah fikih. Bab apa? Bab tentang haid dan nifas. Salah satu bab dalam ilmu fikih. Jadi dalam ilmu fikih kan ada bab thaharah, ada bab sholat, ada bab zakat, ada bab haji. Nah ini ada bab masuk dalam bagian bab thaharah, yaitu terkait masalah haid dan nifas. Beliau mengatakan, saya mempelajari tentang bab haid dan nifas itu sampai 9 tahun. Ini Imam. Dan banyak di antara kita yang lebih hebat dari Imam Ahmad. Ya, belajar haid dan nifas, belajar satu bab sebentar. Mungkin sekali pertemuan, 2 kali pertemuan, sebulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun. Imam Ahmad untuk satu bab ini membutuhkan waktu 9. Jadi antum yang baru belajar mungkin baru sebulan, 2 bulan, belum paham, jangan menyerah. Lanjutkan terus belajar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Untuk satu bab saja sampai 9 tahun. Dan ini menunjukkan bahwasannya menuntut ilmu agama itu butuh waktu yang sangat, tidak bisa instan. Jangan baru belajar, apalagi baru hijrah istilahnya ya, zaman sekarang baru hijrah, baru belajar ikut majlis sekali, 2 kali, sebulan, 2 bulan, atau langsung duduk di depan jadi ustaz. Tidak bisa instan. Apalagi ketika dia baca maklumat mungkin hanya dari kitab terjemahan. Banyak hal-hal yang kemudian tidak sama persis dengan kitab-kitab rujukan asli. Sehingga kita butuh waktu yang lama dalam belajar dan juga didampingi oleh seorang guru. Inilah dia para jamaah sekalian, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, 6 nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala bagi para penuntut ilmu. Yang mana jika kita kemudian bisa memenuhi ke-6 poin tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama, dalam meraih ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengamalkannya dalam keseharian kita, baik untuk diri kita sendiri maupun kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Nah, berikutnya kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita. Ini pada punya kitabnya enggak? Belum ya? Enggak masalah. Atau bisa mungkin nanti di PDF-nya kayaknya ada di saja nanti. Tapi kalau terjemahannya Allah alam saya apakah sudah ada terjemahannya atau tidak. Ya, jadi ini adalah kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Jadi tentang kitab ini pertama, ya, kata Ma'alim, Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilm. Ma'alim ini adalah bentuk kata jamak atau plural, ya, dari bentuk singularnya atau mufradnya adalah ma'lam. Jadi ma'lam, ma'lamani, ma'alim, ya, yang diistilahkan dengan jamak taksir gitu ya. Jadi ini maknanya adalah tanda, ya. Ma'lam itu artinya tanda atau semacam rambu gitu ya. Jadi ketika kita sebut ma'alim, artinya tanda-tanda atau rambu-rambu. Kemudian ma'alim fi thariqi thalabil ilmi. Fi thariqi, ya, artinya di di dalam jalan
talabil ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Jadi maknanya adalah kalau kita gabungkan ma'alim fi tariqi talabil ilmi, ya artinya adalah rambu-rambu yang harus diperhatikan di dalam jalan kita menuntut ilmu agama. Ya, jadi di dalam proses kita menuntut ilmu agama itu ada rambu-rambu, ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga kemudian kalau yang baik ayo kita lakukan, kita maksimal di situ. Dan kalau memang ada hal-hal yang buruk seperti misalkan penghalang seorang meraih ilmu bermanfaat, maka itu tentu harus kita jauh. Ini adalah sekilas makna dari judul kitab kita. Nah, kemudian kita langsung saja ke dalam muqaddimah, ya, apa yang disampaikan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan ini adalah menjadi kebiasaan para ulama kita ketika mengawali tulisannya selalu diawali dengan menyebut nama Allah, ya, dan salah satunya adalah kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah tujuannya selain karena dalam rangka untuk bertabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga dalam rangka untuk apa? Untuk mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah mengawali ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Nah, kemudian juga dalam rangka untuk mengikuti Rasulullah SAW, di mana kebiasaan Rasulullah SAW, ya, ketika beliau ingin membuat sebuah tulisan, ya, dalam hal ini bukan beliau yang nulis tentunya, yang nulis adalah para sahabat, karena memang Rasul tidak bisa menulis, tapi kemudian Rasul mengawali perkataannya dalam surat itu dengan mengucapkan Bismillah. Ya, ketika beliau membuat surat, misalkan dikirim ke Raja Persia, ke Raja Romawi dan seterusnya, maka selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian muqaddimatun fi fadlil ilmi wa syarafi tahsilihi. Ya, ini disebutkan tentang muqaddimah dalam keutamaan ilmu dan juga kemuliaan meraih ilmu tersebut. Ya, ini disebutkan muqaddimahnya dulu oleh penulis Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi muqaddimah, kemudian amma ba'du. Dan beliau mengatakan fa innal insana la yansharihu sadruhu. Ya, bahwasannya seorang itu akan merasa lapang dadanya. Wa yatma'innu qalbuhu, dan juga merasa tenang hatinya idza ra'a tulabal ilmi fi halaqatil ilmi. Apabila melihat para penuntut ilmu itu berada di halaqah ilmu. Jadi ini menjadi suatu hal yang fitrah kita, ya. Setiap kita kaum muslimin ketika melihat anak-anak kita atau siapapun orang-orang, ya, yang berada di halaqah ilmiah, ya, yang berada di majelis-majelis ilmu, hati kita merasa lapang, merasa senang, merasa tenang. Jadi ini adalah salah satu fitrahnya manusia. Fahum qad taraku ladatan naum wa hajarul firash fi waqti yahja'un nas bihi. Jadi para penuntut ilmu ini, mereka senantiasa berada di halaqah ilmu, berada di majelis-majelis ilmu, yang mana mereka untuk melakukan itu butuh dengan pengorbanan yang luar biasa. Fahum taraku ladatan naum, mereka meninggalkan lezatnya tidur. Di saat orang mungkin lagi tidur enak-enak atau lagi santai-santai, mereka justru berlelah-lelah duduk di majelis ilmu, berpusing-pusing gitu kan, di dalam mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Wahajarul firash, dan mereka juga meninggalkan tempat tidur di waktu dia jauh nasbihi, di waktu di mana orang-orang ketiga itu sedang pada tidur. Wa taraku sairul maladzat, dan bahkan mereka meninggalkan semua kelezatan. Enaknya nongkrong-nongkrong dengan teman-teman, enaknya ngopi-ngopi di kafe, enaknya jalan-jalan ke sana kemari. Di saat teman-temannya melakukan hal itu, dia justru berada di majelis ilmu. Dan ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Makanya Allah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi para penuntut ilmu. Wa atharu amran yarjuna bihin najat fid dunya wal barzah wal akhirah. Yang mana mereka melakukan semua itu karena dalam rangka mereka lebih mengutamakan di dalam berharap keselamatan baik di kehidupan dunia dan juga kehidupan di alam barzakh nanti dan juga di akhir. Jadi mereka kalau seandainya bukan karena sebab ini, mereka juga nggak mau mungkin di majelis ilmu. Justru karena mereka ingin mendapatkan kebaikan dunia, ingin mendapatkan kebaikan di alam barzakh, ingin mendapatkan kebaikan di alam akhirat, maka mereka melakukan pengorbanan itu dengan meninggalkan segala kelezatan, kenikmatan hidup yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga kemudian mereka
pun duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk keselamatan mereka. Wa qad madaha Allahu hamilal ilmi, maka dari itu Allah memberikan pujian kepada para pembawa ilmu, ya, kepada para ahlul ilmi, kepada para ulama. Allah kasih pujian kepada mereka dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang berilmu saja yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang tidak berilmu, orang nggak ngerti agama, terus dia bilang saya takut kepada Allah, ini masih dipertanyakan rasa takut. Jangan-jangan rasa takutnya tidak benar. Jangan-jangan rasa takutnya dia samakan dengan rasa takut kepada makhluk. Ya. Saya sebagaimana takut kepada macan, saya harus menjauhi macan. Begitu juga kalau takut sama Allah, berarti saya harus lari dari Allah. Salah paham. Padahal semakin takut orang kepada Allah, maka semakin dia dekat kepada Allah. Ini bedanya seseorang yang takut kepada Allah dengan yang takut kepada makhluk. Makanya takut kepada Allah ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Maka itulah dia salah satu cara kita agar mendapatkan kemuliaan. Karena orang yang memiliki rasa takut kepada Allah ini memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka untuk mengejar itu, untuk mendapatkan level itu, untuk mendapatkan predikat orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan rasa takut yang sebenarnya, tidak ada cara lain kecuali dengan ini. Wa khasal ulama bil khasyah li'annahum a'rafun nasi billah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini mengkhususkan para ulama, mengkhususkan para ahli ilmu dengan rasa takut kepada Allah? Karena apa? Karena para ulama, karena orang-orang yang berilmu itu, mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang Allah. Mereka orang-orang yang paling tahu tentang. Makanya ketika seseorang tahu tentang Allah, bahwasanya Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dia tahu tentang itu, meresap dalam hatinya, maka lihat orang-orang yang sudah memiliki pengetahuan tentang Allah, dan salah satunya bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar, ketika terbetik dalam hatinya melakukan kemaksiatan, mereka dia pemahamannya akan berbicara, ilmunya akan berbicara. Ingat, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allahu syadidul iqab, Allah Maha keras siksaannya. Maka dengan ilmunya itu menjadi tameng bagi dia untuk bisa melakukan kemaksiatan. Makanya jelas di sini disebutkan, kenapa mereka dikatakan orang yang paling takut kepada Allah? Karena mereka orang yang paling paham tentang Allah. Wa kullama kana al-'abdu bi rabbih a'raf, kana lahu arja minhu wa akhwaf. Dan setiap seorang hamba, siapapun dari hamba, semakin bertambah keilmuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin jauh dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin lebih besar berharap kepada Allah, dan juga semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, antum belajar di sini tujuannya untuk apa? Untuk mencapai derajat ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Agar timbul rasa khasyah, agar timbul rasa takut dalam hati kita kepada Allah. Jadi belajar ilmu agama bukan untuk pendatang prank, bukan untuk ngajak debat semua orang, bukan kayak pendekar baru turun gunung, baru hafal 1-2 jurus, semua orang dilawan sama dia, semua orang diajak debat. Dikit-dikit ini bid'ah, dikit-dikit oh ini hizbi. Justru semakin tinggi level keilmuan seseorang, maka seharusnya membuat dia semakin takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini kan jabarannya luas lagi. Dan antum pelajari itu dalam ilmu. Jadi kalau ada sampai saat ini yang mungkin kita salah dalam berniat, bahwasanya saya belajar pengen begini pengen begitu, maka luruskan kalau memang niat itu keliru. Kita prioritaskan bahwasannya ya, kita menuntut ilmu agama agar kita memiliki rasa takut yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal ilmu sababun limardatillah. Nah, ini harus digaris bawahi. Fal ilmu sababun limardatillah, bahwasanya ilmu itu adalah menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Semua kita pasti mendapatkan ridhonya Allah, bukan begitu? Ini bocoran. Dengan apa? Dengan ini.
wa sababun lil hayati thayyibah fid dunya wal hayatil barzakhiyah wa fil akhirah, dan juga menjadi sebab kita menggapai hidup yang baik di dunia, di alam barzakh, dan juga di akhirat. Dan ini menjadi cita-cita kita semua. Bahkan pelaku maksiat sekalipun, bahkan orang kafir sekalipun, mereka mendambakan ini, ingin bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di alam barzakh, dan juga di alam akhirat. Tetapi semua itu tidak bisa digapai kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Maka Masya Allah, kemuliaannya menuntut ilmu itu banyak sekali. Gak apa-apa deh, hari Ahad kita nggak diajak nongkrong sama teman kita, nggak diajak jalan-jalan ke Dufan, nggak masalah. Yang penting kita setiap hari Ahad kita hadir di taman, ya, dari taman-taman surganya Allah Subhanahu. Itu majelis ilmu yang itu kebaikannya sangat banyak dan sangat besar sekali. Wal ilmu sababun li taqwimis suluk wa tahdhibin nufus, dan juga ilmu itu adalah salah satu sebab yang bisa meluruskan akhlak seseorang dan juga bisa melatih jiwa menjadi lebih baik. Makanya kalau seandainya ada seorang setelah ngaji jadi keras kepada saudaranya, maka berarti perlu dievaluasi lagi nih ngaji. Seseorang belajar ilmu agama itu semakin tinggi level ilmunya, seharusnya menjadikan dia semakin lembut, semakin baik akhlaknya, semakin ramah kepada tetangganya, bukan malah keras. Dulu belum ngaji sering cengengesan, maksudnya senyum gitu kan, ramah kepada tetangga. Setelah ngaji susah senyum, merengut aja gitu. Udah nggak nyapa lagi sama tetangga, nggak nyapa lagi sama temennya. Alasannya apa? Ahli bidah. Sudah beda jalan, beda. Bahkan waliyadzubillah sampai ada yang bilang lakum dinukum waliyadzubillah. Loh, emang dia beda agama sama antum? Mungkin maksud dia lana amaluna walakum amalukum. Bagi kita amalan kita, ya bagi mereka amalan dia. Tahu yang ucap lakum dinukum waliyadzubillah, ini bahaya. Kayak seolah-olah menganggap saudara kita udah keluar dari agama gitu kan, ini bahaya. Jadi dengan bertambahnya ilmu semakin membuat hati kita lembut, semakin ramah kepada sesama, semakin hormat kepada orang tua, semakin mudah menolong saudaranya yang kesulitan, bukan malah semakin keras. Jadi ini fungsinya atau sebab dari ilmu. Wa tahdhibun nufus, dan juga bisa melatih jiwa. Yang dulu jiwanya suka malas, suka ogah-ogahan ibadah, maka dengan menuntut ilmu agama menguatkan jiwa kita. Kita ingat Allah Maha melihat, kita ingat Allah akan menghisap segala apa yang kita amalkan, sehingga kemudian terlatih jiwa kita untuk senantiasa melakukan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melatih jiwa kita untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sababun liman akhlasa niyyah fi talabihi wa tatbiqihi lin najati min syurur, dan juga ilmu itu adalah menjadi sebab, ya, bagi seseorang atau bagi kesuksesan seseorang atau keselamatan seseorang dari segala keburukan. Menjadi sebab orang itu selamat dari keburukan. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia benar-benar ikhlas dalam niatnya. Niat dalam menuntut ilmu dia ikhlas, dan dia niat mengamalkannya juga ikhlas. Maka kemudian ini menjadi sebab seseorang, ya, dapat terhindar dari segala keburukan, baik itu keburukan dunia, keburukan di alam barzakh, maupun keburukan di alam akhirat. Wa ala ikhtilafi anwa'iha wa ajnasiha. Wa indama yajtami'ul ahibba liyanhalu min ba'di ahibbatihim yata'allamuna wa yu'allimun fa inna hadha yu'addu qurbatan min a'zamil qurbat. Ya, dan ketika sesama kita para penuntut ilmu agama, ya, saling berkumpul, dan kemudian mereka saling mengajarkan, saling menjelaskan, ya, saling sesama para penuntut ilmu, saling berbagi ilmunya, saling menjelaskan kepada kawan yang tidak mengerti, ya, maka ini dikatakan min a'zamil qurbat. Ini adalah seagung-agungnya bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana salafuna yashudduna rihala mutihim talaban lil ilmi, dan bahkan
para salafun saleh, ya para salaf kita terdahulu, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga al-a'immah al-arba'ah dan lain-lain, ya mereka bahkan ya bersungguh-sungguh di dalam melakukan menuntut ilmu, bahkan dengan melakukan perjalanan yang sangat jauh, bahkan sampai membuat tunggangan mereka mati saking kelelahannya dalam melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Ini para ulama terdahulu. Wa katsirun minna qad qara'a sami'a ma qama bihi al-muhaddithun min rahalatihim at-tawilah allati laulul isnad la qala man syaa ma syaa. Dan sebagaimana yang sering kita dengar dan juga kita baca tentang apa yang dilakukan oleh para ulama hadis terdahulu, tentang bagaimana kisah perjalanan mereka yang begitu panjang, berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain hanya untuk mencari satu hadis, yang mana mereka tidaklah melakukan ini melainkan untuk kemaslahatan agama. Karena dikatakan laulul isnad, ya, laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena isnad, yaitu periwayat hadis, maka orang bisa saja ngomong sembarangan. Dia bilang kata Rasul seperti ini, kata sahabat begini. Tanya dulu mana isnad. Karena di zaman itu mulai banyak pemalsuan hadis. Bahkan saking ramainya pemalsuan hadis, orang yang jualan di pasar ikut-ikutan bikin hadis yang palsu. Sampai keluar mereka mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man akala bazinjan dakhala jannah, siapa yang makan terong masuk surga. Akhirnya orang bodong-bodong beli terong banyak-banyak. Sampai sebegitunya dulu. Makanya para ulama salaf dulu, mereka benar-benar perhatian tentang masalah sanad ini. Sampai mereka rela melakukan perjalanan jauh demi agar mereka bisa mengetahui ini asal usul perkataan ini dari siapa. Benar-benar nyambung sampai Rasul enggak? Sehingga kemudian bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang dikisahkan, fahadha Syu'bah rahimahullah yarhalu syahran kamilan fi talabi hadithin sami'ahu min tariqin lam yamurra alaihi. Dan sebagaimana yang dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang Imam Syu'bah, yang mana beliau melakukan perjalanan dari Irak menuju ke Mekah, perjalanan 1 bulan hanya untuk mengejar satu hadis yang sanadnya tidak lewat beliau. Namun beliau mendengar ada sebuah hadis pada seseorang fulan yang berada di Mekah. Akhirnya kemudian Imam Syu'bah mempersiapkan segala sesuatunya, perbekalan, melakukan perjalanan dari Irak menuju ke Mekah, menghabiskan waktu 1 bulan perjalanan. Dan perjalanan dulu gak pakai pesawat, jalan kaki, paling hebat naik onta. Kita sekarang perjalanan dari Jakarta ke Madinah 9 jam aja naik pesawat, capeknya luar biasa. Padahal ruangan ber-AC, tinggal duduk aja gitu kan, disiapin makanan. Tapi zaman dahulu panas kepanasan, hujan kehujanan, dingin kedinginan. Tapi itu tidak menyurutkan niat dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk maslahat agama, maka dilakukan perjalanan dari Irak ke satu. Sampai di Mekah, ketemu nggak sama orang ini? Ternyata nggak ketemu. Dengar kabar, oh orangnya dia lagi di Madinah, dia nggak ke Mekah. Karena di saat itu musim haji, orangnya awalnya tinggal di Madinah, ya dikira dia haji di saat itu ke Mekah. Makanya langsung disusul ke Mekah oleh Imam Syu'bah. Sampai di Mekah, ternyata orangnya ada di Madinah, nggak berhaji tahun itu. Akhirnya jalan lagi dari Mekah menuju ke Madinah. Berapa lama perjalanan dari Mekah ke Madinah? Paling cepat 1 pekan, 5-7 hari. Sampai di Madinah, ternyata orang yang dicari nggak ada. Dicari-cari kabar, mana nih orangnya? Ternyata dia itu orang Irak. Loh, tetangga dia ternyata Imam Syu'bah. Ternyata tetangganya di Irak. Kalau kita gimana?
Udah capek-capek ke sana kemari, ternyata tetangga saya Ustaz. Nyesel nggak kira-kira? Kalau kita, insya Allah enggak ya. Enggak, mulutnya gitu ya. Hatinya mah dongkol juga gitu kan. Apalagi udah habis ongkos berapa nih gitu. Tapi Imam Syu'bah tidak ada penyesalan. Dan bahkan kemudian beliau kejar lagi, dia kembali lagi ke Irak. Perjalanan 1 bulan lagi ke Irak. Sampai di sana ketemu orangnya, Assalamualaikum, saya dengar ada hadis sama kamu begini-begini. Pas dicek ternyata hadisnya lemah, nggak sampai kepada Rasul. Gimana? Apakah kemudian Imam Syu'bah tidak mendapatkan kebaikan? Tetap dapat kebaikan. Karena Allah melihat proses, dia melihat kepada hasil itu. Dalam rangka untuk menjaga agama ini, dalam rangka untuk menjaga kemurnian Islam, dalam rangka menuntut ilmu agama, maka kemudian itu dilakukan. Dan tentu ini adalah pahalanya tiada terhingga. Belum lagi para ulama yang lain, bagaimana cerita-cerita mereka dalam melakukan perjalanan panjang, perjalanan jauh yang berat, hanya sekedar untuk mencari satu hadis. Tidak peduli saya sebagai apa, apakah saya sebagai mudir, apakah saya levelnya lebih tinggi dari orang yang ada ilmunya itu, tidak peduli. Dan ini dicontohkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala, wa dzalika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sahabiyun afdal minhu. Dan ini ada kisah salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau adalah sosok yang lebih mulia tentunya dari Imam Syu'bah. Karena Jabir bin Abdullah generasi sahabat, generasi yang lebih baik. Tapi apa yang dia lakukan? Yaqulu balaghani an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu haditsun sami'ahu min Rasulillah sallallahu lam asma'hu minhu. Maka kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya ada sebuah hadis yang didengar oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang itu belum aku dengar. Dan sahabat yang ada hadis padanya ini levelnya masih di bawah Jabir bin Abdullah. Tapi kemudian itu tidak menghalangi Jabir bin Abdullah untuk mengejar hadis itu. Jadi jangan mentang-mentang gitu. Saya kan Pak Lurah, apain saya belajar sama warga saya, kebetulan warganya ada yang ustadz gitu. Jangan begitu. Atau saya kan ustadz kibar, ngapain saya belajar sama murid saya? Tidak begitu. Bahkan para ulama dulu saling mengajarkan antara guru dengan murid bergantian, karena apa yang dimiliki oleh gurunya belum tentu itu dimiliki oleh muridnya, dan begitu juga sebaliknya. Sehingga saling mengajari di antara mereka, saling berbagi ilmu. Dan ini yang terjadi pada Jabir bin Abdullah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya ada sebuah hadis yang aku dengar dia sampai kepada salah seorang sahabat Rasul yang lainnya yang itu belum sampai kepada. Maka apa yang dilakukan oleh Jabir ketika itu? Fabatatu ba'iran. Maka ketika itu saya langsung beli unta. Langsung beli unta untuk tunggangan. Ya kalau zaman sekarang mendadak beli motor dulu atau mendadak beli mobil. Ya intinya butuh modal kan. Ada biaya keluar. Fasyadatu alaihi rahli, kemudian aku pun memulai melakukan perjalanan untuk menuju kepada salah seorang sahabat itu yang sampai kepadanya hadis Rasulullah SAW dan itu tidak sampai kepada Jabir bin Abdullah. Fasirtu ilaihi syahran hatta ataitu Syam. Kemudian melakukan perjalanan sampai 1 bulan. Sebulan perjalanan sampai negeri Syam. Ternyata orang ini berada di negeri Syam. Perjalanan 1 bulan. Faidah huwa Abdullah bin Unais al-Ansari, dan ternyata orang ini adalah Abdullah bin Unais al-Ansari, ya salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Qala fa arsaltu ilaihi, kemudian Jabir bin Abdullah pun mengirimkan utusan kepada Abdullah bin Unais. Anna Jabiran al-Bab. Jadi mengirimkan utusan, kabarkan kepada Abdullah bin Unais bahwasanya Jabir ya ingin bertamu. Maka kemudian Abdullah bin Unais mengatakan faraja ilayya Rasul. Faqala Jabir bin Abdullah, ya, kemudian si Abdullah bin Unais ini bertanya, Jabir bin Abdullah, ya maksudnya meyakinkan apakah ini Jabir bin Abdullah yang salah seorang sahabat Rasul. Maka kemudian kata utusan ini, na'am, iya benar,
Qala faraja ar-rasul ilaihi fa kharaja ilayya fa tanaqani wa tanaqtuhu. Maka kemudian langsung ya Abdullah bin Unais langsung mendatangi Jabir bin Abdullah dan mereka saling berpelukan. Qala qultu hadithun balaghani annaka sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil magharib lam asma'hu fa khashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'hu. Ya, langsung kemudian to the point. Jabir bin Abdullah mengatakan, ya ada sebuah hadis ya yang sampai kepadaku, maksudnya saya sampai kabarnya kepadaku bahwasanya hadis itu engkau dengarkan langsung dari Rasul dan saya belum mendengarkannya dan saya sekarang pengen dengarkan langsung darimu wahai Abdullah bin Unais, karena khawatir kalau nggak sekarang, khawatir nanti keburu saya dipanggil oleh Allah atau kamu duluan yang dipanggil oleh Allah sebelum nanti saya mendengar hadis itu. Ya, jadi inilah dia ya bagaimana para ulama salaf terdahulu ya di dalam mereka bersungguh-sungguh sampai kemudian melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Wa hadza Abu Zur'ah Muhammad bin Nasr wa ghairuhum yaqta'un al-fayafi 'ala al-aqdam. Dan bahkan di sini disebutkan yaitu al-Imam Abu Zur'ah, ya maksudnya adalah Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah taala, wa Muhammad bin Nasr, ya dan juga Muhammad bin Nasr, ya yang mana Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan juga Muhammad bin Nasr rahimahumullah, ya ini adalah dua-duanya termasuk ulama al-hadis, ya. Cuman di sini dikisahkan wa ghairuhum dan juga selain mereka berdua yang fa'un al-fayafi 'alal aqdam, mereka ya sampai melakukan perjalanan dengan jalan kaki, ya melewati padang pasir, melewati padang rumput dan seterusnya dengan cara jalan kaki. Kullu hadza fi sabili tahsilil ilm, dan semua ini mereka lakukan dalam rangka untuk mengejar ilmu. Fahum yaqta'un al-masafat asy-syasi'ah, yang mereka semua ya melakukan perjalanan yang sangat jauh, allati tanqati udunaha liqabul muti, sampai menyebabkan ya tidak jarang tunggangan mereka kemudian sampai mati karena kelelahan begitu jauhnya perjalanan yang ditempuh. Ma'ama yusahibu dzalika min at-ta'ab wa ana at-tariq, ya, dan juga tentu mereka melakukan perjalanan itu dengan penuh kelelahan dan juga dengan penuh banyak kesulitan selama dalam perjalanan. Wa ma'adzalika fa inna ladzatal ilmi allati wada'aha Allahu 'azza wa jalla fi qulubihim ansatuhum 'ana at-tariq. Nah, ini yang digarisbawahi. Akan tetapi dengan segala kesulitan yang mereka hadapi, perjalanan yang begitu jauh, modal yang tidak sedikit, dan bahkan di tengah perjalanan banyak bahayanya, banyak kesulitannya, ya, dengan penuh kelelahan, bahkan kemudian sakit dan segala macamnya, tapi semua itu seketika terlupakan di saat kemudian mereka mendapatkan ilmu yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi mereka justru menikmati. Makanya kita coba tanya pada diri kita sendiri. Di saat kita rajin hadir di majelis ilmu, tapi kemudian kita belum merasa menikmati ilmu itu, tidak merasa nyaman berada di majelis ilmu, berarti masih perlu dievaluasi itu kehadiran kita di majelis ilmu. Harus diperbaiki lagi niat. Karena lihat para ulama sudah pada level mereka bisa menikmati apa yang mereka raih dari ilmu tersebut, walaupun pengorbanannya sangat besar sekali. Pengorbanan harta, jiwa, waktu, semua dikorbankan. Tapi ketika meraih ilmu yang mereka cari, maka kemudian semua membuat mereka terlupakan dari segala kesulitan yang ada. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kullu ma kana fil Qur'ani min madhin lil 'abdi fa huwa min thamaratil ilmi, wa kullu ma kana fihi min dammin lil 'abdi fa huwa min thamaratil jahli. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, semua pujian Allah yang diperuntukkan bagi seorang hamba yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka ini semua adalah karena sebab buah ilmu. Di saat di dalam Al-Quran Allah puji orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muhsinin, semua dipuji oleh Allah, ini semua karena sebab utamanya apa? Karena sebab ilmu. Dan sebaliknya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan sebaliknya, wa kullu ma kana fihi min dammin lil 'abdi fa huwa min thamaratil jannah. Dan setiap celaan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an terhadap seorang hamba, ini tidak ada lain sebab utamanya adalah karena kebodohan.
Jadi ngeri Pak. Bahaya kebodohan ini luar biasa mengerikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang Nasrani dengan mengatakan apa? Waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Karena apa? Karena mereka beribadah dengan kebodohan tanpa dilandasi dengan ilmu. Dan puncak dari kejahilan mereka adalah menjadikan Isa sebagai Tuhan. Makanya Allah katakan mereka orang tersesat karena sebab kebodohan. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah menceritakan tentang awal mula terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Kalau kita runut untuk kisahnya dari zaman Nabi Adam sampai kurang lebih 10 abad setelahnya, itu semua orang dalam keadaan tauhid. Tidak ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena sebab ilmu yang mereka punya turun temurun dari Nabi Adam alaihissalam dan terus ke bawah. Sampai kemudian 10 abad berikutnya orang-orang sudah mulai sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan pertaniannya, sibuk dengan peternakannya, sibuk dengan dunianya. Sehingga kemudian mereka lupa terhadap ilmu dan kebodohan meliputi mereka. Nah, mulailah kemudian hadir orang-orang yang ketika itu awal-awalnya, ketika ada salah seorang orang yang baik, orang saleh di antara mereka meninggal, mereka buat gambarnya, mereka buat fotonya, mereka buat patung. Tujuan awalnya baik. Dalam rangka apa? Untuk mengingat, untuk jadi motivasi, diletakkan di tempat ibadah. Kalau kita mau ibadah, melihat orang ini jadi semangat ibadahnya. Saya harus semangat, saya harus baik ibadahnya seperti orang ini. Tapi itu adalah generasi awal-awal, kemudian orang meninggalkan ilmu. Sampai kemudian habis generasi ini, datang generasi berikutnya yang mereka juga lebih jahil daripada yang sebelumnya. Dan mereka tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan informasi tentang kenapa nenek moyang mereka dulu membuat gambar-gambar ini. Sehingga akhirnya disitulah celah setan masuk. Setan bisiki kepada mereka, nih orang tua kamu, nenek moyang kalian dulu tidaklah membuat ini kecuali untuk disembah. Akhirnya kemudian disembah. Maka kemudian Allah mengirim Nabi Nuh alaihissalam mendakwahkan mereka, mengembalikan mereka dari kesyirikan kepada tauhid. Dikatakan kepada mereka, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah hanya kepada Allah dan jangan kalian melakukan kesyirikan. Tapi kemudian kaumnya Nabi Nuh mengatakan apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum yang mengatakan jangan ikuti omongan si Nuh. Jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Ini nama-nama berhala di zaman itu. Nggak mau nurut dengan dakwahnya Nabi. Padahal Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mengembalikan mereka. Yang semula mereka ahlu tauhid. Tapi karena mereka jauh dari ilmu, kejahilan meliputi mereka, sehingga akhirnya mereka terjebak pada kerusakan tertinggi, yaitu apa? Kesyirikan. Dan Nabi Nuh mengembalikan mereka, ingin mengalihkan mereka, tapi mereka tidak. Makanya Allah murka dan mengirimkan azab berupa banjir yang besar. Sampai kemudian patung-patung ini bercerai-berailah, yang hanyut kemana-mana. Sampai kemudian di masanya salah seorang pemimpin Arab ketika itu, pemimpin di Jazirah Arab bernama Amr bin Luhai. Yang ini Amr bin Luhai ini sebenarnya orang baik dia. Orang yang sangat dermawan. Ketika ada jamaah haji, dia tanggung segala keperluan jamaah hajinya dengan uang pribadinya. Luar biasa nih orang. Makanya dijadikan sebagai pimpinan, dijadikan sebagai tokoh masyarakat. Tapi Amr bin Luhai ini tidak paham ilmu. Dia tidak tahu tentang bagaimana agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Sehingga kemudian ketika dia safar pergi ke negeri Syam, ternyata didapati di sana ada orang-orang menyembah berhala. Dia tanya, untuk apa ini? Oh, kami ketika mau terjadi kekeringan, maka kami minta, kami berikan sesembelihan kepada patung-patung ini. Lalu kemudian turun hujan. Dan kemudian dibawalah patung itu. Kebetulan nih di Mekah nggak ada hujan.
Di Mekah juga nggak ada air. Karena ketika itu sumur Zam-Zam hilang, sempat tertutup. Akhirnya kemudian dibawa. Akhirnya kemudian karena dia sebagai seorang pemimpin, dia perintahkan kepada seluruh warganya untuk menyembah berhala-berhala. Bahkan uniknya dia buat sebuah peraturan bahwasanya orang dari luar Mekah kalau ingin berhaji, ya, maka ketika dia ingin pulang dia harus membawa Tuhan dari hasil buatan orang Mekah. Ini itu jadi bisnis. Jadi harus dari tanah Mekah. Jadi intinya si Amr bin Luhai ini adalah sosok yang paling pertama, ya, menyebabkan terjadinya kesyirikan di Jazirah Arab. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya aku diperlihatkan oleh Allah Amr bin Luhai ini sedang menyeret ususnya di neraka. Karena apa yang dia lakukan menyebabkan terjadinya kesyirikan di Jazirah. Dan ini sebabnya apa Bapak Ibu? Sebabnya kejahatan, kebodohan. Sama yang terjadi di zaman kita. Kenapa ikut perayaan ini? Kenapa melakukan ritual ini? Kenapa amalannya seperti ini? Jawabannya apa? Ya dari sononya begitu. Saya dapat dari orang tua saya gitu. Kebanyakan orang begitu. Nenek moyang saya dulu begitu, kakek-kakek saya dulu begitu. Ini persis seperti jawaban orang-orang terdahulu. Bahkan orang-orang Quraisy juga seperti itu jawabannya. Inna wajadna abana. Kami dapati nenek moyang kami, orang-orang tua kami seperti itu. Maka kami pun melakukan hal yang sama. Ini karena kebodohan, ini jawaban kebodohan. Maka ini pentingnya kita menuntut ilmu. Karena seseorang yang kemudian tidak menuntut ilmu agama sehingga akhirnya kemudian dia jahil terhadap agamanya, maka akan mendapatkan segala kerusakan, ya, akan mendapatkan stempel keburukan, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran, ya, segala keburukan yang disematkan kepada seorang hamba itu tidak lain adalah karena sebab kebodohan. Kemudian inna unwana hadzal kitab, sampai jam berapa kita? Masih ada waktu? 11.30. Inna unwana hadzal kitab ma'arif fi tariq talabil ilm. Sesungguhnya judul kitab kita ini adalah ma'alim fi tariq talabil ilmi. Ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, ya, maknanya, yaitu, ya, rambu-rambu, ya, dalam seseorang menempuh perjalanan untuk meraih ilmu. Wa hadzal unwan wasi'un, ya, dan tema ini adalah tema yang luas, yadkhulu tahta mudillati asya' katsirah, yang mana di dalamnya mencakup perkara-perkara yang sangat banyak. Wa kulluha tasubbu fi talabil ilmi, tapi semuanya, ya, itu ada kaitannya dengan para penuntut ilmu. Man ladzi yanfa'u, yaitu apa-apa yang bisa memberikan manfaat untuk para penuntut ilmu. Wa man ladzi yukadiru sayrahu, dan perkara-perkara apa saja yang bisa mengotori perjalanan seorang penuntut ilmu. Wa mal afat alladzi yu'akhiru talibal ilmi, dan kemudian keburukan-keburukan apa yang dapat membuat cacat, ya, yang dapat bisa menodai perjalanan seorang penuntut ilmu di dalam mengejar ilmunya. Wa tuqaddiru safahu wa naqahu, dan juga bisa mengotori kesucian dia di dalam menuntut ilmu. Al-kalam yadullu 'anil ilmi wa fadlihi, dan pembicaraan bisa menjadi panjang terkait tentang ilmu dan juga keutamaannya, ya. Wal Qur'anul Karim fihi ayatun nasat an fadlil ilmi wa fadli ahlihi, dan Al-Qur'an, ya, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ya, dan juga keutamaan bagi pemiliknya. Wa kana fi sunnah al-mutahharah, dan juga di dalam hadis, ya, di dalam hadis juga banyak disebutkan tentang kemuliaan ilmu dan juga keutamaan bagi yang mengejarnya. Ala sahibiha afdhalus salatu wa atammu taslim. Nah, di dalam sunnah Rasulullah SAW disebutkan tentang hadis-hadis, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Salah satunya adalah hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih, ya,
yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma." Man salaka tariqan yatlubu fihi ilma. Dalam riwayat lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridam bima yasna'. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ya kita artikan sepotong-sepotong dulu ya, biar nanti kita bisa paham lebih baik. Man salaka tariqan, ya, yaltamisu atau yatlubu fihi ilma. Siapa yang melakukan perjalanan, siapa yang melakukan perjalanan yatlubu fihi ilma, ya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Dan melakukan perjalanan ini maksudnya bukan hanya sekedar berjalan dari rumah ke lokasi kajian gitu, bukan hanya seperti itu. Bahkan dengan kita mutolaah, yang penting mutolaah ya. Jadi kita murojaah, membaca kitabnya, mungkin sampai begadang kita menghafal Al-Quran misalnya, atau sampai pinggang kita sakit, sabar duduk di majelis ilmu, atau mungkin hujan-hujan kita dari rumah datang, atau gara-gara kita hadir di majelis ilmu, atau nyampe rumahnya kebanjiran misalkan, ya ini semua masuk dalam kategori salaka tariqan, ya, masuk dalam kategori melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama. Jadi intinya siapa yang bersusah payah, berlelah-lelah dalam rangka menuntut ilmu agama, itu maksudnya. Kemudian juga yatlubu fihi ilm, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini ya adalah ilmu syar'i gitu ya, Al-Qur'an dan Sunnah dan hal-hal yang terkait dengannya. Jadi bukan ilmu agama. Ya, yang masuk dalam kebaikan yang akan disebutkan dalam hadis ini adalah bukan ilmu dunia, tapi ilmu agama. Tapi ilmu agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan hal-hal yang terkait dengannya, baik itu akidah, fikih dan seterusnya. Kemudian salakallahu bihi tariqan ila turuqil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia jalan ke surga. Wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Dan sesungguhnya malaikat itu dia akan meletakkan sayap-sayapnya ya, atau menaungi sayap-sayapnya di atas para penuntut ilmu. Dalam rangka apa? Dalam rangka ridho terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu ini. Kenapa kok malaikat aja sampai ridho terhadap yang dilakukan oleh para penuntut ilmu? Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah hanya penuntut ilmu lah yang tahu bagaimana memuliakan para malaikat. Hanya penuntut ilmu lah yang tahu bagaimana beradab yang baik dengan malaikat. Karena disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bahwasanya seseorang yang habis makan bawang misalnya, ya, atau yang sejenisnya yang berbau nggak enak, itu tidak boleh masuk ke dalam masjid. Tujuannya apa? Supaya tidak mengganggu malaikat. Karena dari aromanya itu bisa mengganggu malaikat. Nah itu yang tahu siapa? Para penuntut ilmu. Orang-orang jahil nggak tahu itu. Nah makanya para malaikat senang sama penuntut ilmu, ridho terhadap apa yang dilakukan para penuntut ilmu, karena penuntut ilmu tahu bagaimana seharusnya bersikap dengan malaikat. Paham ini ya? Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya seorang yang alim ya, seorang yang berilmu, maka semua makhluk Allah itu, baik yang di atas langit maupun yang di bumi, dan bahkan ikan-ikan yang ada di dasar lautan, itu semuanya beristighfar untuk si ahli ilmu ini, si alim ini, si orang yang berilmu. Jadi Masya Allah, kita hadir di sini, kita belajar ilmu agama, ini semua makhluk Allah sedang beristighfar, sedang memintakan ampun kepada Allah untuk kita. Kita kalau didoain sama orang tua aja udah seneng kan, didoain sama siapa, sama tetangga, sama kawan, sama apalagi ini seluruh makhluknya Allah mendoakan kita, bahkan memintakan doa ampunan. Dan tentu kita nggak ada yang selamat dari dosa kan? Atau ada yang bilang, Ustaz, alhamdulillah sejak saya rajin ngaji saya nggak berdosa.
saya nggak maksiat lagi. Ada yang begitu? Enggak. Semua kita berdosa. Dan Masya Allah keuntungan para penuntut ilmu, dia akan didoakan oleh seluruh makhluknya Allah. Baik di langit, apa yang ada di langit? Semua. Ada malaikat, ada bintang-bintang, ada rembulan, dan seterusnya. Yang di bumi ya banyak. Bahkan ikan-ikan di dasar lautan semua memintakan ampun bagi para penuntut. Kenapa sih? Kok mereka sampai maunya beristighfar untuk para penuntut? Lagi-lagi jawabannya sama. Karena hanya para penuntut ilmu lah orang-orang yang tahu tentang bagaimana bermuamalah dengan seluruh makhluknya Allah. Dijelaskan dalam hadis, bahkan ada orang masuk neraka gara-gara apa? Ada wanita masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara kucing. Gimana nggak senang kucing melihat kirap kita pada menuntut ilmu agama? Karena dengan kita menuntut ilmu agama, kita jadi tahu bagaimana seharusnya bersikap dengan kucing. Jangan sampai ada kejadian kucing-kucing seperti kucing zaman dulu itu, dikurung, tidak dikasih makan, tidak juga disuruh keluar untuk cari makan sendiri, sampai mati itu kucing. Dan yang tahu ini para penuntut ilmu, para ahli ilmu. Makanya mereka support bagi para yang menuntut ilmu agama. Sampai saking supportnya mereka, sampai kemudian mereka memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dijelaskan dalam salah satu hadis, ada seekor unta, unta atau kuda yang datang mengeluh kepada Rasulullah SAW karena majikannya terlalu memberikan beban yang di luar dari kemampuan, sampai menangis. Dan kemudian Rasulullah SAW ya memberikan nasihat bahwasanya kepada binatang ya harus kita memperhatikan bagaimana kebutuhan. Dan ini para ahli ilmu yang tahu. Sehingga makanya seluruh makhluknya Allah, bahkan termasuk hewan, ya ridho, senang terhadap para penuntut ilmu, sehingga kemudian mereka memintakan ampunan bagi para penuntut ilmu. Wa inna fardal alim 'alal 'abidi ka fardil qamari lailatal badri. Bahwasanya keutamaan seorang alim daripada seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama terhadap seluruh bintang. Ya, jadi ibaratnya ini ada seorang ahli ilmu, seorang alim, seorang ulama yang diibaratkan dengan bulan purnama. Dan ini di sisi lain ada ahli ibadah tapi bukan ahli ilmu, maka dia diibaratkan seperti bintang. Apa dari sisi persamaannya? Bulan purnama dia menyinari diri sendiri dan juga dia bisa menyinari selain dirinya sendiri. Dan ini pengibaratan bagi ahli ilmu. Ahli ilmu, ilmunya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Beda dengan ahli ibadah seperti bintang-bintang. Dia punya cahaya di dirinya sendiri, tapi kemudian cahayanya tidak mampu menerangi selain darinya. Maka ini adalah permisalan yang luar biasa, keutamaan yang sangat besar bagi para penuntut ilmu dibandingkan bahkan dari ahli ibadah. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Kira-kira kalau misalkan ya, ada seseorang ya, tahu-tahu dikabarkan kepada dia, kamu adalah pewaris satu-satunya dari keluarga kamu yang meninggal, misalkan yang hartanya triliunan. Oh, senang gak gitu? Bahkan kalau bisa kita cari istri yang begitu ya, laki-laki ya. Yang mungkin dia calon istri kita itu apa, ahli waris satu-satunya dan orang tuanya hartanya banyak gitu. Dan ini Rasulullah SAW mewariskan sesuatu yang lebih baik. Tetapi warisan Rasul bukan dinar, bukan dirham, bukan harta. Walakin warathul ilma, tapi yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu. Maksudnya ilmu itu apa? Maksud ilmu ini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Maksud warisan itu adalah ilmu, adalah sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, yang mana beliau SAW mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnata rasul. Sungguh aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka, aku wariskan kepada kalian dua harta pusaka
Yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka jaminannya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Gitu Pak, Al-Quran dan Sunnah. Ini udah jaminan dari Rasul, bahwa kalau kita berpegang teguh pada keduanya, maka jaminannya tidak akan tersesat. Berarti artinya selamat. Artinya selamat. Dan kemudian juga ada yang ketiga, yaitu apa? Wa tsalits al-ulama, innal ulama warathul anbiya. Dan yang ketiga, warisan Rasul yang ditinggalkan bagi kita adalah para ulama. Ya, karena ulama adalah mereka-mereka sebagai pewaris Nabi yang kemudian mengambil bagian warisan itu, yang kemudian bagian warisan itu disebarkan kepada kita yang lain. Sehingga ada tiga tuh, ya, pegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis, dan kemudian para ulama. Yang itu semua adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan Rasul mengatakan, "Faman akhadahu akhadha bihadzin wafid." Siapa yang sudah mengambil warisan Nabi ini, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang baik. Kalau kita dapat bagian, misalkan, ya pasti kita rebutan, pengen sebanyak-banyaknya kita dapat bagian, gitu ya. Dan ini dikatakan oleh Rasul, kalau kita mengambil warisan itu ilmu, maka kita dianggap sudah mengambil bagian yang sangat. Cuma sayangnya banyak di antara kita, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang tidak menyadari hal itu, sehingga kemudian mereka pun enggan, ya, untuk mengambil warisan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya para jamaah sekalian rahimakumullah, wa ma ajmal ma qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dan betapa indah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa yang beliau sampaikan, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurb min rabbil alamin wal iltihaq bi alamil malaikah wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadlan. Kalau seandainya, beliau mengatakan, kalau seandainya tidak ada keutamaan, ya, tidak ada keutamaan lain di dalam menuntut ilmu itu selain keutamaan berupa dekatnya kita kepada Allah, dan juga berupa dekatnya kita kepada para makhluk Allah yang ada di atas langit, malaikat dan lain sebagainya, maka sungguh ini sebenarnya sudah cukup menjadi sebuah kemuliaan dan keutamaan bagi para penuntut ilmu. Kalau seandainya nih keutamaan menuntut ilmu itu cuma itu doang, dekat dengan Allah dan dekat dengan makhluk terdekatnya Allah di langit. Kalau cuma ada dua itu saja keutamaan dari menuntut ilmu, sebenarnya tidak cukup. Tapi justru nyatanya adalah keutamanya banyak sekali. Dari pertama kajian sampai detik ini sudah banyak disebutkan keutamaan. Wa izzat fa kaifa wa izzud dunya wal akhirah manufa bihi wa masyruta bi usuli. Lalu bagaimana, ya, kalau seandainya dua keutamaan itu aja udah bagus, ya, udah cukup, lalu bagaimana ini, ya, di mana ketika para penuntut ilmu itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan bahkan kemudian mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan bahkan, ya, menggapai keduanya itu, ya, atau menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu disyaratkan dengan kita meraih ilmu. Jadi masya Allah, kebaikannya sangat banyak sekali. Ayyuhal qari, kata penulis hafizahullah taala, melanjutkan tulisan beliau, ayyuhal qari'il karim, wahai para pembaca yang mulia,